Puji Lestari Sarjana Pendidikan, Guru PPKN di SMP Negeri 9 Salatiga, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljam tahun 2022 dengan mengambil materi pokok dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, submateri penerapan Pancasila dari masa ke masa di kelas 9. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya lakukan. Mohon masukan dan sarannya agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan salah satu di antara kalian untuk memimpin penghormatan kepada bendera dan menyanyikan satu lagu wajib nasional. Sekarang giliran siapa anak? Oh, silakan. Syabat kepada bendera merah putih. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo maju, maju 2, 3. Terima kasih anak-anak. Setelah kalian melakukan penghormatan kepada bendera, kemudian menyanyikan lagu wajib nasional, itu nanti diharapkan kalian dapat meningkatkan rasa nasionalisme kalian. Seperti itu ya, Cak ya? Oke. Lalu selanjutnya, anak. Sebelum kita mempelajari materi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu silakan kalian keluarkan HP kalian masing-masing. Silakan isi presensi melalui link yang sudah kita kirim di grup WA kelas 9A. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, namun sebelumnya di kelas 8 dulu kita pernah mempelajari tentang Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Masih ingat apa sebelumnya anak? Semoga masih ingat ya anak ya. Nah, Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan
membuat kebijakan-kebijakan di Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu digunakan oleh pemerintah guna membuat kebijakan-kebijakan sebagai dasar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang nantinya akan digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Ada pendapat lain? Nah, berarti kita sudah punya versi yang sama, ya. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu digunakan oleh pemerintah
akan kita lihat saja kesempatan. Oke. Nah, sebelum kita mempelajari tentang materi kita, yaitu tentang penerapan Pancasila dari masa ke masa, sekarang kita gelorakan dulu zen-zen ala SMP Negeri 9 Sarawak, ya. Ketika Putari bilang semangat pagi, maka jawabnya adalah pagi dan seperti luar biasa. Ya, Putari sampaikan, yel kita semangat pagi anak-anak. Pagi, biar seperti luar biasa. Sekali lagi semangat pagi anak-anak. Pagi, biar seperti luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Dengan yel-yel tadi Putari harapkan itu akan menambah semangat kita dalam mengikuti proses pembelajaran pada kesempatan pagi ini. Nah, link materi ajarnya sudah Putari kirimkan di WA kelas, ya? Sudah dibaca? Nah, sebelum kita belajar tentang materi kita, terlebih dahulu sekarang kalian kerjakan tugasnya dulu melalui link yang sudah Putari sampaikan pula di kelas kalian. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Tugasnya sudah selesai, kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Putari punya video. Semua HP kalian masukkan ke dalam tas. Sekarang kalian simak video yang saya putarkan. Ya. Video yang tadi kalian simak. Setelah kalian tadi menyimak video, coba sekarang Putari minta pendapat. Apa yang kalian pikirkan tentang berita tersebut kaitannya dengan penerapan Pancasila? Coba ulangi sekali lagi, Abimana. Kata Abimana, korupsi itu merupakan penyimpangan dari nilai yang ada di dalam Pancasila. Suatu penyimpangan. Nah, sekarang kita kaitkan, ya, Jaya. Kita kaitkan video yang tadi kalian lihat dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Oke. Nah, penerapan Pancasila dari masa ke masa berdasarkan modul ajar yang sudah Putari kirimkan di WA kelas kalian, kemudian dari materi yang ada di buku paket itu ada beberapa masa anak-anak, mulai dari kita mulai dulu sampai dengan sekarang. Berapa? Iya, ada 4 masa. Kita pelajari satu persatu, mulai dari masa yang pertama, yaitu masa awal kemerdekaan, di mana awal kemerdekaan itu dimulai pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 sampai dengan tanggal 5 Juli tahun 1959. Nah, pada masa awal kemerdekaan ini terdapat berbagai pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Yang pertama adalah pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun, atau yang sering kita kenal dengan pemberontakan PKI di Madiun. Itu dipimpin oleh siapa? Kalian tadi sudah membaca. Jadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun itu dipimpin oleh Muso, di mana tujuannya apa, anak-anak? Iya, mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Kemudian yang kedua adalah pemberontakan dari Islam Tentara Islam Indonesia yang kemudian kita kenal dengan sebutan DITI. Ya. Juga siapa yang
di mana Orde Lama itu dimulai sejak dikeluarkannya Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1999 sampai dengan tanggal 11 Maret tahun 1966, di mana Orde Lama itu kemudian dikenal pula dengan yang namanya demokrasi terpimpin. Nah, demokrasi terpimpin itu apa toh? Nah, coba Pak Alfa dibaca yang pas demokrasi terpimpin itu apa Pak? Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang merupakan pemikiran dalam pemerintahan negara pusat atau pemimpin negara. Ya, tepatnya pemimpin negara. Pemimpin negara Indonesia itu siapa? Indonesia itu dipimpin oleh siapa? Presiden. Nah, presiden yang memimpin Indonesia pada masa Orde Lama itu siapa? Presiden Soekarno. Jadi pada waktu itu, ya, seluruh keputusan dari pemimpinan dalam pemerintahan negara berpusat pada Presiden Soekarno. Selanjutnya adalah Orde Baru, ya. Orde Baru ini dimulai pada tanggal 11 Maret tahun 1965 sampai dengan 21 Mei tahun 1998, di mana pada waktu itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Presiden Soeharto ini adalah presiden yang paling lama memimpin Indonesia. Ya, berapa tahun anak-anak Presiden Soeharto memimpin Indonesia? 32 tahun. Itu juga merupakan waktu yang singkat. Nah, konsep yang diusung adalah demokrasi Pancasila. 21 Mei tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri, sehingga Orde Baru muncul dan digantikan suatu masa yang kemudian dikenal dengan istilah Orde Reformasi. Nah, Orde Reformasi ini ya dilaksanakan di Indonesia mulai dari Presiden Soeharto itu mengundurkan diri 21 Mei tahun 1998 sampai dengan sekarang, di mana penerapan Pancasila pada saat ini dihadirkan dalam suatu kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas, ya, baik itu di bidang sosial, di bidang ekonomi, di bidang politik, ya, maupun di bidang yang lainnya. Ya, di bidang sosial misalnya sekarang itu interaksi antara satu orang dengan orang lain itu sudah sangat bebas. Ya, di bidang ekonomi itu sekarang juga ada istilah yang namanya pasar bebas. Ya, di bidang teknologi informasi, kalau kalian itu mengakses internet, kadang-kala kita menemukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lihat, semacam itu ya. Nah, itu adalah tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Pancasila di masa sekarang, yaitu di Orde Reformasi. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Insya Allah paham ya. Kalau sudah paham, sekarang Utari berikan akuntansi tambahannya anak-anak. Jadi selain dari link yang sudah Utari kirimkan di grup WA kelas kalian masing-masing, Utari juga memberikan akuntansi tambahan
2 itu kelompoknya Willy dan jadi kawan-kawan, kelompoknya Rito berarti kelompok 3, dan kelompoknya Abimael itu kelompok 4. Nah sekarang kembali berbincang. Apa yang harus kalian diskusikan? Anak-anak semuanya sudah menerima lembar kerja ya, beserta dengan gambar ya. Sudah apa belum? Ya diapakan toh Bu gambarnya sesuai dengan instruksi yang ada di situ, sesuai dengan apa yang ada di lembar kerja itu. Maka yang harus kalian lakukan adalah menganalisis. Yang harus kalian lakukan berdasarkan gambarnya. Coba kita pinjam gambarnya. Jadi yang harus kalian lakukan adalah menganalisis gambar yang sudah kelompok kalian dapatkan serta bandingkan dengan praktik ideal Pancasila. Ya, jadi gambar yang sudah kalian dapatkan, misalnya di sini itu ada gambar. Nah ini gambar apa toh? Kemudian diceritakan dan bandingkan dengan praktik ideal Pancasila yang seharusnya itu bagaimana toh? Kan seperti itu. Paham? Oke, kalau paham silakan bisa langsung dikerjakan. Yuk. Ini bisa dilakukan gambarnya dibanting dulu. Kemudian ada yang tulis mobilnya. Dapat masalah yang harus dilakukan. Jadi kita menganalisis bagaimana penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Sekarang kita bisa dilanjutkan diskusinya ya. Kemudian presentasi. Kemudian kelompok ini, kelompoknya dan kelompok 2 kalian mendapatkan gambar sudah ditentukan ya? Oke lah. Kemudian yang satu ini kemudian dianalisis dengan praktik ideal Pancasila. Apakah sesuai dengan ideologi Pancasila atau tidak sesuai? Kalau tidak sesuai di bagian seperti itu ya. Ada pertanyaan? Oh, mau didapatkan di sini. Ya, terus ada pembentangan kita. Pembentangan kita. Gambarnya mana tadi?
Ini gambarnya pemberontakan PKI di Madiun. Coba kita lihat dulu ya. Pemberontakan PKI di Madiun terdiri oleh Muso. Dan ini adalah gambarnya Muso. Kemudian puncaknya tanggal 18 September tahun 1948. Tujuannya menjadi negara Soviet berdiri di Indonesia. Oke, silakan bisa dilanjutkan, bisa dicoba di sini. Terus jangan lupa ditulis ya nama kelompoknya. Sudah. Ini kelompoknya ada nama ya Alta, Siti Latifah, Muna, Alta, Alfa, ya. Kelompok apa sudah sampai mana? Keren sekali. Di kelompok ada apa ini Yasin? Ada rekomendasi. Oke, silakan untuk diselesaikan kemudian nanti kita presentasi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang penerapan Pancasila pada masa awal kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan banyak pemberontakan yang terjadi. Salah satunya adalah pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun dipimpin oleh Muso. Pancasila yang berkaitan dengan pemberontakan PKI di Madiun. Pancasila merupakan ideologi dengan paham ketuhanan monoteisme, artinya percaya dengan adanya Tuhan yang Maha Esa. Hal ini terdapat dalam sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. PKI yang ingin mengganti ideologi Pancasila yang memiliki paham ketuhanan monoteisme dengan ideologi komunis dengan paham ketuhanan ateis, sehingga telah melakukan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, jika ada pertanyaan. Waktu dan tempat kami persilakan. Jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1 tentang pemberontakan PKI di Madiun. Kemudian kelompok 1 juga sedang menganalisis bagaimana praktik ideal Pancasila. Nah, ini tadi sudah ditawarkan anak-anak untuk memberikan pertanyaan. Silakan untuk kelompok mana yang ingin bertanya dengan jari. Silakan ditunjuk kelompok mana. Kelompok 4 silakan. Apa yang dimaksud dengan Paham ketuhanan ateis.
berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja. Pemerintah melakukan penyederhanaan partai berdasarkan atas persamaan program. 3 partai politik tersebut adalah 1. Partai Persatuan Perindustrian atau PPP, 2. Partai Demokrasi Indonesia, dan 3. Golongan Karya. Praktik ideal Pancasila. Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar bagi adanya pengembangan kehidupan demokrasi di Indonesia. Partai politik merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya dalam pemerintahan. Dengan dibatasinya 3 partai politik, maka dibatasi pula kehidupan demokrasi di Indonesia. Itu ada yang mau ditanyakan? Coba ini ada yang mau bertanya? Silakan ditunjuk saja. Apa alasan pemerintah Orde Baru menyederhanakan partai politik? Untuk menciptakan stabilitas politik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kebijakan ini dianggap menjadi syarat utama dalam mencapai pembangunan ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini apa? Coba siapa yang bisa menjawabnya atau yang mau memberikan pendapat? Alfa, silakan. Penerapan